Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di podcastnya Himatif. Nah, kali ini bersama aku Raffi Aulia Prasetya dan ada bintang tamu yang gak kalah spesial dari part pertama, yaitu ada Mas Billy. Hai Mas. Oke, sebelum perkenalan lebih jauh nih, aku mau ngingetin, kita udah menaati protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kita memakai hand sanitizer di sini, dan menjauhi kerumunan. Nah, untuk memaksimalkan jalannya acara, kita minta izin nih untuk melepas masker terlebih dahulu supaya lebih enak ngomongnya. Ya nggak, Mas? Oke. Siap. Kita lepas dulu ya. Nah, kita enaknya nyimpen di saku masing-masing ya, Mas ya. Oke. Di saku bukan di hati. Oke, jangan. Ini mulai baper ya. Jangan baper, tahan. Oke. Untuk perkenalan lebih jauh nih, mungkin teman-teman masih asing sama namanya Mas Billy nih. Nah, mungkin Mas Billy bisa perkenalan lebih jauh untuk teman-teman mungkin dari maba lebih khusus itu belum tahu Mas Billy itu siapa sih. Bisa perkenalan dulu, Mas. Ya mungkin kalau dari saya sendiri, nama lengkap saya Erbilan Bukan Gifari, bisa dipanggil Billy tentunya. Oke. Saya di sini mahasiswa TI angkatan berapa ya? Angkatan 2018. Wih, jangan sampai lupa ya. Jangan lupa. Bukan angkatan 17 ataupun 19 ya pastinya. Oke. Mungkin kalau dari Track recordnya pengalaman nih. Pengalaman saya sih pengurus himpunan lah pastinya 2 periode, kemudian aktif di komunitas keren. juga dan aktif di organisasi-organisasi luar. Itu aja sih mungkin dari Gitu aja. Nah, aku mau nambahin aja sih dari Mas Billy ini sebenarnya juga apa ya, demisioner Himatif juga yang menjadi panutan aku nih sebagai divisi public relation. Nah, Mas Billy ini udah juga pernah menjadi ketua divisi dari public relation itu. Bener gak, Mas? Bener. Nah, bener banget. Nah, untuk tanpa berpanjang lama ya, kita mau membahas suatu topik yang gak kalah penting dari part yang pertama, yaitu mencari relasi untuk membangun ambisi. Keren gak, Mas? Keren, untuk temanya? Pasti keren. Nah, relasi mantap itu sih. Penting, itu, Penting banget. Nah, kita mau mengkorek-korek nih, apa sih pentingnya relasi untuk bisa membangun ambisi kita gitu ya. Nah, di sini sudah tersedia games yang berisi pertanyaan. Jadi nanti Mas Billy bisa ini ada dadu, Mas Billy bisa melempar dadu nanti sesuai dengan angka atau titik yang ada di atasnya. Jika nomornya 3, jadi nanti nomor yang ada di kertas ini, nah nanti akan diambil dan aku bacakan. Nah, Mas Billy bisa menjawabnya sesuai dengan Mas Billy sendiri gitu ya. Jadi ini bukan mewakilkan siapa-siapa ya. Ini Mas Billy sendiri. Jadi Mas Billy ingin mengasih pandangan ke teman-teman semua. Nah, mungkin langsung saja ya, Mas, tanpa berpanjang lama. Oke, siap. Mas Billy bisa lempar untuk ini lempar biasa atau lempar sampai ke akhirat? jangan kejauhan, Mas. Ini mejanya sampai sini aja ya. Jangan kejauhan. Ntar yang di belakang-belakang marah tuh. Oke, siap. Oke. Nomor 4 guys, nih nomor 4 ya. Nih, aku gak mau ada nih. Oke, nomor 4. Bisa aku buka ya. Jeng. Nomor 4, bagaimana cara merangkul anak yang introvert? Wah, introvert ini di kala online banyak banget nih. Mungkin Mas Billy bisa ngasih pandangan mengenai teman-teman dari anak introvert. Oke, silakan Mas, bisa dijawab. Oke, kalau dari saya sendiri sih mungkin dari mahasiswa itu banyak sih yang apalagi online ini ya, mungkin di zaman-zaman online introvert ini udah kayak pada umumnya lah. Karena setahu saya dulu mungkin di offline ada yang extrovert, ada yang ambivert, malah juga ada yang paling sering mungkin di anak-anak IT itu introvert ya. Jadi cara merangkulnya mungkin ya itu sih, kita kumpulin dulu nih anak-anak yang merasa extrovert ataupun ambivert untuk merangkul teman-temannya. Karena kalau kita lihat nih ya, kalau introvert sendiri tuh orang yang suka menyendiri. Nah, kalau ambivert itu kadang ya suka menyendiri, kadang suka rame. Jadi kadang ya bisa dilihat dari orang lah ya. Dan juga ada ekstrovert. Nah, ekstrovert ini yang mungkin paling aktif. Oke. Nah, biasanya paling aktif ini ya anak-anak PR, terus ketua himpunannya harus seperti kita aktif. Ya guys, kita anak PR, kita ngingetin suara anak PR, mana suaranya? Nah, itu tadi semua anak PR ya guys ya. Nah, bisa dilanjut Mas? Ya, mungkin dari situ sih. Jadi kalau kita lihat
Dari mahasiswa-mahasiswa ini banyak tipenya, akan tetapi harus bagaimana ya, sih guys, kita ngerangkul teman-teman yang introvert, kita harus ketahui nih kesukaannya apa dulu. Misalnya nih, ya udah anak ini sukanya main game, ya udah kita harus bisa menyesuaikan juga. Tapi nggak semuanya harus kita ikuti. Bagaimana di suatu acara atau kegiatan anak-anak ini tidak hanya tinggal diam, ya udah kita mulai obrolan, kita ajak diskusi, kita ajak belajar bareng. Gimana caranya dia tuh nggak menyendiri terus. Apalagi kalau online, yaudah kita main game bareng yuk. Kita bikin Discord atau Google Meet, kita bincang-bincang. Wah, mungkin sekedar menggosip atau bagaimana. Setidaknya ada komunikasi. Bener, gitu yang bisa aku tangkap nih, intinya kita harus bisa mengajak berbaur sama teman-teman yang introvert itu khususnya. Mungkin kita bisa mengajak sesuai passionnya mereka, mungkin di dalam game ataupun dalam kegiatan buat project ataupun hal lainnya. Jadi jangan ada halangan untuk kita selalu jalin komunikasi. Catat ya guys ya. Oke, langsung saja lanjut ke berikutnya nih. Mas Billy bisa lempar lagi. Oke, sesuai. Lagi. Ya, oke. Sama. Harus lagi. Oke. Nomor 5. 5 guys. Nah, kalau nggak kelihatan mungkin ya percaya aja ya. Oke, nomor 5. Di sini ada nomor 5 nih. Nah, ada tips gak Mas meningkatkan motivasi belajar saat mental kita down dan banyak masalah? Nah, ini biasanya terjadi ke mahasiswa-mahasiswa. Benar banget. Yang saya tahu sih biasanya mahasiswa itu mental down di sekitaran semester 5 atau semester 6. Tapi faktanya kenapa nih? Mulai semester 2 pun udah banyak yang benar banget down. Sama seperti saya angkatan 20 ya teman-teman. Jadi emang jujur banyak beberapa matkul yang buat kita itu sangat kewalahan lah buat mental kita down. Nah, mungkin ada tips dari Mas Billy. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri sih untuk membangun mental yang yang kuat, kemudian yang bisa tetap semangat, itu cari dulu kalian kuliah itu dari awal itu niatnya untuk apa. Kita memperbaiki skill. Ya udah, gimana caranya skill ini bisa berkembang? Mungkin kalau dari saya, mungkin dari skill berbicara. Di sini banyak pelatihan-pelatihan tentang public speaking, bertemu dengan orang-orang banyak, bagaimana saya bisa berbicara ke depan layar maupun ke depan orang-orang. Jadi di situ sih bisa mengembangkan skill. Dan juga untuk yang kesusahan di mata kuliah, kita harus cari nih temen. Nah, tapi itu yang terpenting guys. Jangan sampai menjadi beban. Ya, harus pinter-pinter lah cari teman. Dan bukan berarti kita menjauhi, tapi kita harus bisa lebih memilih nih mana yang lebih tepat sama kita dan bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik gitu kan. Nggak hanya kita yang gendong berat aja ya kan, kita lama-kelamaan kalau gendong kita akan juga bobrok gitu loh guys. Tahu bobrok gak guys? Ini jatuh. Nah, catat tuh. Oke, lanjut Mas. Ya mungkin itu sih. Dari mana tadi? Dari kita harus pinter-pinter milih teman. Nah, itu sih. Jadi aku ingetin sih dalam pertemanan itu mungkin ketika kita mental down pasti teman itu perlu. Karena apa? Penting. Yang mengingatkan kita nanti di perkuliahan adalah teman, yang membantu tugas kita adalah teman. Nah, sehingga disitulah kita juga harus menjadi teman untuk teman kita. Jadi bukan hanya kita yang ingin berteman dengan dia, dia juga harus berteman dengan kita. Gimana caranya ada simbiosis mutualisme. Nah, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, bukan merugikan. Apalagi menjadi beban. Nah, itu yang merepotkan guys. Nah, mungkin di kala online masih banyak sih ada yang buat beban itu. Aku pun ngerasain gitu kan. Ya namanya online, ya gimana? Mahasiswa online mungkin bisa berteriak, ayo mana suara mahasiswa online. Nah, itu para mahasiswa online yang ya mungkin sedikit menderita ya. Ya, karena online itu dalam motivasi belajar susah ya. Mungkin di rumah itu banyak rebahan. Apalagi disuruh orang tua. Kita tidak enak dengan orang tua. Ya, itu nggak mungkin ditolak ya. Tapi kalau rebahan, ya juga susah untuk ditolak guys. Ya, namanya kasur seperti kayak magnet sama kita ya. Mungkin susah untuk kita beralih langsung gitu. Ya, itu sih. Jadi, cari motivasi itu sesuai dengan diri kalian sendiri. Jangan ikut. Misalnya motivasi saya, saya kedepannya ingin menjadi orang yang memiliki bisnis ataupun punya perusahaan sendiri. Itu motivasi saya. Nanti kedepannya berarti saya harus berusaha untuk memperbaiki skill, bagaimana saya cara berbicara dengan baik,
Mungkin dengan pengalaman nanti di himpunan atau di organisasi-organisasi lainnya, bahkan kalian jika ikut organisasi di luar seputar startup Malang, nah di situ kalian bisa berkecimpung di dunia IT sih, banyak di sana. Oke, jadi jangan berhenti mencoba, selalu explore lah, selalu cari passion yang kita mampu gitu loh. Jadi ya jangan jadi halangan lah teman-teman untuk keterbatasan ini untuk membuat mental kita down gitu. Nah, Oke. Mungkin ada satu kata sih dari aku. Jadi kalau teman-teman ingin profesional dalam hidup, harus dijalani, bukan berhenti. Kalau berhenti, mantap. Berarti kalian itu udah menyerah dengan hidup kalian sendiri. Itu sih dari aku. Bagus banget. Bener banget dari Mas Billy. Salut banget sih dari Mas Billy. Mungkin emang ini panutanku juga ya teman-teman ya. Oke. Berat. Langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Billy bisa lempar dadu lagi nih. Oke. Wah, angka 1. Nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1 apa ya? Oke, kita buka. Dari semua permasalahan tadi nih, bagaimana cara kita itu mendapatkan motivasi belajar untuk bisa selalu aktif gitu sih? Ini hampir sama kayak tadi, tapi lebih ke fokus sama belajarnya nih mas, kegiatan akademiknya nih. Mungkin bisa dijelasin nih. Kalau mungkin dari kegiatan akademik itu, teman-teman emang yang pertama sih jangan malas membaca. Apalagi explore tentang materi-materi IT. Jadi mungkin yang dipelajari di kampus itu mungkin nggak semuanya relate dengan dunia pekerjaan. Akan tetapi disitulah pola berpikir kalian diasah, bagaimana kalian itu bisa rasional maupun irasional. Jadi skill itu dikembangkan di luar, di dalam, dan dalam lingkup yang mungkin teman-teman tuh bisa ibaratkan itu kalau kalian ingin menguasai kolam, kalian tuh harus tahu tanamannya apa dulu, hewan yang di sana apa dulu gitu. Wah, keren banget ya analogi dari Mas Billy ini ya. Jadi kalau belajar itu nggak cukup satu hal, tapi kalian juga harus terus explore belajarnya lah. Jangan ya udah di kampus belajar Java, aku ya udah belajar Java aja. Tapi ada bahasa Python, PHP dan sebagainya. Itu juga harus dipelajari. Apalagi masih mahasiswa baru, dari awal itu kalau udah belajarnya konsisten dari awal sampai akhir, mungkin di semester 7 atau semester 8 itu udah banyak yang perusahaan yang rekrut. Nah, inilah keunggulan dari anak-anak IT biasanya. Nah, itu bagus banget sih. Bener banget. Nah, jadi jangan berhenti untuk selalu mengeksplor lah, teman-teman ya. Jadi selalu cari lah kira-kiranya teman itu bisa di apa gitu loh. Jadi supaya ada terus semangat untuk motivasi untuk belajar gitu. Apapun kesukaan dari teman-teman lah. Jangan hanya satu bidang. Mungkin dari teman-teman punya banyak bidang, itu explore. Selalu asah kemampuan kalian untuk selalu bisa dan akhirnya berprestasi pastinya. Nah, mungkin lebih ke arah konsisten sama jangan sampai hal yang kalian belajar itu menjadi bosan. Nah, misalnya nih, aku konsisten ingin belajar bahasa pemrograman. Nah, di situ bahasa pemrograman kan banyak nih. Ya udah nih, kayaknya yang seru nih Python. Python nih apa ya yang bisa dipelajari Python? Ada visualisasi data, bahkan juga bisa membuat game dari Python, dan juga dari AI, kecerdasan buatan. Mungkin di situ sih. Jadi bisa kita lihat bahwa yang menarik nih apa. Jangan sampai kita belajar itu jenuh, tapi bagaimana caranya kita belajar itu bisa senang. Itu sih dari aku. Bener banget. Yang bagaimana caranya kita itu belajar sehingga supaya nyaman, tapi tetap konsisten pastinya. Langsung saja lempar lagi nih mas. Misalnya ada beberapa banyak pertanyaan jadi dari teman-teman semua itu. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Mana ya nomor 3? Nomor 3 ini. Aku bacain ya. Nomor 3 apa ini? Nomor 3. Ini berkaitan yang sama yang tadi sih, Mas. Apa sih, Mas, pentingnya punya circle? Karena ya pastinya dalam melakukan hal itu adalah yang namanya circle, apalagi di kala online kayak gini. Nah, mungkin Mas Billy bisa jawab nih. Kalau dari saya sih mungkin kalau circle itu tergantung masing-masing orang juga ya. Jadi misalnya orang itu kebutuhannya dalam bermain game, juga ada circle main game. Kebutuhannya dalam belajar, circle-nya ya udah belajar terus gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, ya udah bagaimana kalian itu
memiliki circle atau teman-teman yang mendukung kalian sih pastinya. Jadi benar, support system guys. Nah, support system dan mental system. Waduh. Ya, kenapa aku bilang mental system, system? Karena mentalnya itu kalian tuh di perkuliahan juga sering akan down. Ya. Juga akan semangat-semangatnya, tapi juga wah capek nih udah belajar sekian lamanya tapi kok nggak ada yang paham. Akhirnya butuh temen yang ngajarin. Jadi circle itu sebenarnya mendukung di perkuliahan kalian. Iya, benar gitu sih Mas, benar. Karena dari teman-teman online khususnya itu banyak berpengalaman di sana gitu loh, mempelajari yang namanya circle itu di sana juga, yang namanya kita bisa saling mendukung, bisa saling tolong menolong, tapi tetap menguntungkan yang tadi Mas Billy omongin tuh, simbiosis mutualisme. Jadi jangan sampai merugikan ya teman-teman. Oke. Ada tambahan Mas? Udah, mungkin lempar dadu. Lempar dadu lagi ya. Mungkin sekali lagi ya teman-teman. Silakan Mas. Nomor 2. Nomor 2 ini Bang ya. Ya. Oke, nomor 2. Oke, ini mana? Ini. Bagaimana sih tips cara mendapatkan relasi? Tadi kan itu circle nih. Circle kan ada kaum khusus nih untuk mendukung salah satu passion kita. Nah, kalau tips cara mendapatkan sebanyak-banyaknya relasi gitu. Kan karena semua passion itu kan berbeda-beda, orang punya passion berbeda-beda. Jadi mungkin semakin banyak relasi, semakin juga kita banyak menampung ilmu gitu. Mungkin Mas Billy bisa speak up. Kalau dari saya sendiri sih mungkin ya, kalau relasi itu pertama dibangun tuh dari komunikasi. Nah, benar. Karena komunikasi pertama mungkin untuk mahasiswa itu di awal-awal mungkin semester 1, semester 2 gimana caranya kita itu bisa menjalin komunikasi baik dengan kakak tingkat, dengan sepantaran kita, dengan teman-teman seangkatan paling mudah. Apalagi kita tuh punya teman-teman yang nanti satu mata kuliah. Nah, itu biasanya juga penting. Nah, ketika nanti udah kita punya teman satu kuliah, terus seangkatan, kakak tingkat. Nah, di situ awal dari kita kenal, mungkin udah nanti kita naik ke semester 3 atau 4, kita punya adik tingkat. Di situ kita juga komunikasi. Nah, untuk komunikasi keluar itu bagaimana sih? Biasanya hal yang saya lakukan itu ikut seminar. Guys. Nah, ikut seminar dan juga ikut lomba-lomba yang ada di luar. Misalnya nih, saya mendapat relasi kemarin mungkin di salah satunya di Duta Pangan. Oke, saya ikut kedutaan, mungkin tidak ada kaitannya dengan IT ya, tapi saya ikut di sana. Wah, ternyata ada juga loh teman-teman IT yang daftar di sana. Nah, di situ saya jalin komunikasi. Oh, ternyata mahasiswa dari universitas sebelah nih. Kita bisa saling sharing. Kemudian kita ajaklah ngobrol bareng. Mungkin lewat Google Meet, kalau lewat online, terus kemudian kalau bisa offline ya ketemu langsung, kita ngopi bareng lah istilahnya. Iya, bener banget sih. Ya, kita harus bisa memaksimalkan media yang ada sih teman-teman. Jadi kalau online itu bukanlah halangan untuk kita menjalin komunikasi. Masih banyak kok media-media yang bisa kita pakai untuk menjalin komunikasi. Jadi intinya jangan mager, oke? Jangan mager, karena dengan mager kalian nggak akan bisa dapetin apa-apa gitu. Nah, mungkin itu sekian dari percakapan mengenai lempar dadu tadi ya, mengenai game dari game lempar dadu. Nah, mungkin nanti setelah ini akan ada mitos atau fakta yang nggak kalah seru dari ini. Mungkin langsung lanjut aja ke selanjutnya. Check it out. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dan sedikit main game bersama Mas Billy ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, mantap banget. Nah, ini penontonnya nggak dibayar tapi semangatnya membara banget sih teman-teman, wah parah. Oke, mitos atau fakta ini akan jauh lebih menarik dari sebelumnya nih teman-teman. Nah, mungkin langsung saja dari Mas Billy bisa ngambil. Di sini sudah ada beberapa gulungan kertas ya teman-teman. Nah, Mas Billy nanti akan ngambil salah satu dari kertas ini dan kita bisa saling saling menukar saling membagi asumsinya masing-masing mengenai mitos atau fakta yang ada di kertas ini. Oke? Langsung aja, siap Mas Billy? Oke, siap ya. Langsung aja Mas Billy. Oke. Yang ini dulu. Oke, langsung yang ini ya. Aku bacain. Oke. Mitos atau fakta mahasiswa TI lebih pintar dari mahasiswinya. Jadi yang laki itu lebih pintar daripada yang cewek. Oke, mungkin Mas Billy dulu nih bisa jawab. Kalau dari saya sih mungkin
bisa antara mitos sama fakta sih. Karena apa? Karena memang faktanya nih, anak cowok lebih pintar praktek. Iya bener banget. Ngoding tuh biasanya, wah ini tahu logikanya. Akan tetapi, kalau dalam hal pelajaran, asumsi pembelajaran, yang rajin, ini mahasiswi. Iya sih bener, cenderung ke mahasiswinya. Jadi sebenarnya ada timbal balik di sini. Makanya kelompok itu biasanya harus sinkron. Ada cowok, ada cewek. Kalau misalnya cowok saja, yang ngoding ada, yang bikin makalah nggak ada. Bener banget. Nah, mungkin aku bisa ngasih asumsiku juga ya. Mungkin kalau menurutku mitos atau fakta, menurutku ya seperti hampir sama kayak Mas Billy, tapi aku lebih ke fakta sih teman-teman. Jadi karena ini merupakan teknik yang merupakan banyak praktiknya, jadi lebih condong ke putra atau mahasiswanya. Jadi kayak praktek ataupun menekuni dalam bidang IT, terus mengolah pelajaran atau pemrograman itu lebih condong ke mahasiswanya. Jadi mahasiswanya itu lebih ke apa ya? Rajin mengenai makalah ya Mas ya, lebih ke kayak pikiran ilmiahnya gitu ya. Iya sih, tapi nggak menutup kemungkinan kok banyak teman-temanku di angkatan itu yang malah lebih pintar di IT-nya daripada yang cowok. Karena mungkin rasa magernya itu antara cowok sama cewek lebih besar anak cowok. Oh iya benar sih. Makanya yang cewek-cewek itu banyak yang ngasah ngoding, oh ini gimana tanya ke anak cowok yang mungkin bisa. Akhirnya cewek-cewek ini saling bersaing. Karena semangatnya itu cewek itu lebih tinggi sih sebenarnya. Ambisnya itu lebih tinggi. Mungkin cukup langsung saja lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Mungkin aku bisa ambil lah Mas, gantian. Aku ambil nanti. Oh ini ya. Sudah ini. Ini sudah lupa. Yang ini teman-teman. Aku buka. Mitos atau fakta, banyak circle, banyak rezeki. Silahkan Mas Billy. Banyak circle, banyak rezeki. Kalau saya sih mitos. Karena apa? Yang benar itu banyak relasi, banyak rezeki. Iya beda ya teman-teman. Beda. Kalau circle itu bagaimana teman-teman yang memang setiap hari nanti sama kamu, bincang sama kamu. Tapi kalau kebanyakan circle, akhirnya kamu nanti menyesuaikan ke circle A, malah orang-orangnya introvert. Misalnya ke circle B, extrovert. Kamu kan jadinya agak bimbang jadi orang. Tidak punya pendirian. Benar, Bang. Jadi kalau banyak relasi, ya kalau kamu introvert ya udah nanti mungkin gak pengen ketemu, ya udah lewat Google Meet, kita ngobrol telepon aja. Kalau ekstrovert ya udah kita ketemu, gimana caranya kita diskusi. Kalau ambivert mungkin dari teman-temannya, kadang kita ketemu, lagi malas, lagi mager, ya udah telepon aja gitu sih. Jadi yang bener sih, yang fakta itu banyak relasi, banyak rezeki itu sih. Aku mungkin bisa ngasih asumsiku juga. Emang bener mitos ya teman-teman. Kalau dari aku juga mitos, karena emang banyak circle itu nggak mempengaruhi kita, juga banyak banyak ilmu yang menjadikan kita itu utuh gitu loh. Karena masing-masing circle itu mempunyai beda-beda passion. Jadi itu membuat kita juga bingung dan susah untuk konsisten. Bener banget. Makanya bener banget yang yang omongin sama Mas Billy tadi. Bagus banget sih, bener sih. Langsung aja lanjut. Sekarang Mas Billy bisa ngambil. Mas Billy yang bacain. Kita lihat mitos atau fakta? Mitos atau fakta, anak TI kebanyakan wibu. Wibu mana suaranya? Oh banyak wibu ternyata ya, padahal aku cuma mancing doang. Kira-kira gimana nih Mas untuk wibu ya? Kalau dari saya mungkin kebanyakan wibu sih enggak, tapi mungkin kalau misalnya cenderung ke wibu, iya. Karena apa? Mungkin teman-teman banyak yang nonton anime, kemudian kepengaruh satu, kepengaruh dua. Tapi kalau mungkin untuk anak-anak yang ekstrovert atau ambivert, ya nggak semuanya wibu sih. Tapi kalau introvert lebih dominan. Nggak semuanya ya, lebih dominan wibu. Itu sih kalau dari aku. Iya sih. Kalau dari aku emang mitos. Karena apa ya? Emang kebanyakan dari yang dilihat sekarang, dari teman-teman aku sendiri, emang banyak yang wibu, tapi masih lebih banyak yang nggak wibu gitu loh. Jadi emang sesuai kesesuaian mereka gitu. Karena emang kan kalau TI kan sering ngadep laptop, berarti bisa membuka banyak channel untuk mencari suatu hiburan untuk mereka gitu. Jadi
Jadi ya wibu itu salah satunya gitu Mas. Nah mungkin itu sih. Ya dari aku sih itu. Ternyata mitos. Oke lanjut yang terakhir. Oke aku bisa bacain Mas. Oke. Ini aku juga kurang tahu ya sebenarnya. Karena aku mahasiswa online. Katanya gedung B itu pernah jadi makam gitu. Itu gimana nih Mas? Adalah makam ya. Kalau mungkin dari aku nih ya, asumsiku juga. Aku disclaimer dulu nih teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang pernah salah satu dosen itu bercerita bahwa memang di gedung B itu kalau kalian bisa lihat di depannya Mas'ul itu apa ya? Masjid apa tuh lupa aku. Masjid Ulul Albab. Oh iya, Masjid Ulul Albab. Nah, di situ tuh ada depannya itu kalau kalian ke bawah itu ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong itu dari dulu emang mahasiswanya tuh nggak ada yang buka dan kayaknya memang tertutup gitu. Nah, kabar-kabarnya atau memang kabar burungnya lah istilahnya dari teman-teman ataupun dari dosen itu banyak yang bilang bahwa di situ emang kuburan keluarga. Nah, kuburan keluarga yang pertama kali nemuin sumber sari. Nah, mungkin mitos juga nih kayaknya, nggak tahu sih mitos atau fakta gimananya, akan tetapi kabar burungnya seperti itu. Dan intinya itu juga sumber sari kan UIN Malang ini daerahnya sumber sari. Ya. Jadi di bawahnya rektorat itu adalah sumber sarinya yang asli. Katanya seperti itu. Tapi antar terlepas dari fakta atau mitos, ya saya tidak bisa menyebutkan. Akan tetapi kabarnya seperti itu. Bener sih. Aku juga sebenarnya aku juga kurang tahu ya. Aku kurang tahu masalah ini. Itu mitos atau fakta juga. Aku juga kurang tahu karena aku sendiri masih online ya kan. Mas Billy tahu sendiri gitu. Nah mungkin aku belum bisa jawab ya kalau ini karena aku juga dengar dari omongan itu katanya sih emang sempet ada makam. Nah mungkin itu sih dari aku karena Mas Billy juga tadi menceritakan yang banyak banget. Aku juga kurang tahu kalau masalah itu. Jadi mungkin skip aja. Dari mitos atau fakta kali ini udah semua. Jadi itu tadi mitos atau fakta bersama Mas Billy. Jadi kita akan lanjut untuk bincang-bincang santai bersama Mas Billy untuk pembahasan selanjutnya. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke berikutnya. Check it out. Sekarang waktunya kita bincang-bincang santai bersama yang pastinya Mas Billy. Gimana Mas? Masih kuat ngomong? Masih pengen share-share pengalamannya? Gimana nih? Ya masih lah. Masih. Apa aku stop di sini aja? Jangan dong. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya, mungkin aku bisa tanya dulu nih, kesibukan dari Mas Billy ini apa aja sih gitu? Mungkin kan sebagai mahasiswi dari TI UIN Malang, mau tahu nih kesibukan dari seorang Mas Billy itu apa sih sebenarnya? Kalau mungkin sehari-hari ya mungkin ya pada umumnya lah, bangun, mandi, biasa terus ya. Mungkin minggu depan kan udah mulai perkuliahan nih, ya udah kita siap-siap perkuliahan. Kalau sekarang sih mungkin kan saya mumpung ikut bootcamp di salah satu perusahaan, ya udah diikuti mulai jam 2 sampai jam 5. Kemudian masih ada organisasi juga. Jadi kayak ya udah manage waktu. Mungkin lebih santai-santai aja sih. Mungkin di sini kan masih liburan ya, masih suasananya mau masuk lah gitu. Nah itu gimana sih Mas cara membangkitkan semangatnya kalau supaya kok liburan tapi masih pengen aktif banyak gitu loh. Itu gimana sih gitu? Alasan terkuat sih pertama mungkin apa sih yang membuat kita sukses? Waduh. Jadi mantap. Kalau nggak mulai dari diri saya sendiri dan nggak bisa menyemangati diri sendiri, mungkin hal yang aku sering dengar tuh kita motivasi orang ini sangat mudah. Tapi hal yang tersulit adalah motivasi diri sendiri. Iya sih, bener sih. Bener. Keren. Itu soalnya kita omong doang kan. Yaudah, kamu harus belajar A, B, C. Terus kita nyoba sendiri, kesusahan. Jadi intinya menyesuaikan diri sendiri lah. Jadi kayak kamu motivasi orang bisa motivasi diri sendiri dong. Yang penting gitu. jangan orang lain dulu gitu ya kan. Dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari diri kita. Nah itu dari itu pembahasan kita itu menuju ke situ nih teman-teman. Jadi kita mau membahas tentang gimana sih tips untuk mahasiswa dan mahasiswi itu bisa berprestasi dalam bidang akademik dan juga aktif dalam bidang organisasi.
Nah, mungkin nih Mas ya, mungkin untuk yang pembahasan pertama nih, gimana sih Mas tips untuk kita itu bisa selalu mempunyai keinginan terlebih dahulu untuk berprestasi dalam bidang akademik nih. Nah, kalau dari aku sih ya, pertama nih di bidang akademik ini materi apa yang kita suka. Pertama itu. Jadi passion gitu ya Mas? Iya, jadi passion di dunia IT itu ada yang web, ada yang mobile, ada yang UI UX. Jadi mungkin dari teman-teman kalau di prestasi itu mungkin yang saya ingat ada teman saya seangkatan namanya Andi. Itu kemarin juara 1 di Logra. Jadi intinya disitulah motivasi dia untuk belajar gimana caranya lomba. Kemudian nih kemarin yang terbaru nih dari teman-teman angkatan 19 ya, ada yang juarai UI UX, ada Mas Zaim, ada Mas Afrizal. Nah di situ kan kayak motivasi mereka sih apa sih yang pertama? Jadi yang pertama menurut aku nih, karena di bidang IT inilah yang nanti menjadikan portfolio kita. Prestasi itu, wah nanti kalian melamar kerja, ini pernah ikut lomba juara 1 nih, otomatis ketika membuat langsung aplikasi, wah ini kayaknya udah teruji nih, udah bisa nih. Ya. Nah jadi, tapi kan yang tadi Mas Billy omongin nih, sempat omongin nih, kan dari IT itu juga banyak nih bidang-bidangnya. Nah mungkin kita bisa berusaha yang namanya konsistensi tadi Mas. Nah itu gimana sih caranya kita itu bisa konsisten dalam bidang tersebut? Kayak tadi Mas Billy ngomong, Mas Zaim mungkin dalam bidang Flutter ataupun UI UX. Nah itu gimana sih Mas? Kalau saya sih mungkin dari baru bisa konsisten mungkin tuh mulai di semester 5, semester 6 karena memang semester 1, semester 2 itu masih dasar. Kemudian kalian di semester 3, semester 4 itu udah mulai pengembangan. Jadi hampir kalian nanti akan mau belajar Java, ada mobile, ada web. Jadi dipelajari dulu semuanya. Ketika kalian udah tahu nih, wah kesulitannya mau web ini di mana nih? Oh di database susah banget ya. Terus kalau di mobile, database-nya juga susah sih. Terus UI UX, it's okay sih kayaknya desain-desain nih meskipun pakai pemikiran yang aneh juga nggak aneh sih, tapi lebih ke explore desain gitu kan kayak ada metodenya design thinking, ada UCD dan sebagainya. Di situ kan kalian bisa lihat, kayaknya aku lebih suka desain deh. Ya udah, aku UI UX. Ada juga animasi. Nah mungkin dari teman-teman IT itu juga bergelut di animasi. Ya benar. Animasi 3D dulu tuh ada sempat kakak tingkatku itu namanya Mas Uus itu. Wah itu buat animasinya bagus banget. Angkatan 16. Oh angkatan 16. Itu buat animasinya bagus. Kalau bisa juga kalau kalian ingin mengulang nanti materi-materi yang udah kalian pernah pelajari itu jadi asisten lab. Nah, iya sih, mungkin bisa dari situ nih. Mungkin dari Mas Billy sendiri nih, apa sih bidangnya Mas Billy yang bisa Mas konsistensi sampai sekarang ini? Mungkin atau dari sekarang mungkin itu apa ya? Kalau saya sih sekarang ya karena mungkin nih, kalau pandangan saya nih disclaimer saya ya. Jadi kalau saya nanti ke depan inginnya itu pertama jadi dosen. Nah, ya, kita doakan aja ya teman-teman. Amin. Amin. Jadi dosen, kemudian punya usaha sendiri. It's okay. Mungkin kalau di IT UIN ya, panutan saya itu Pak Fajar. Pak Fajar, dosen, dia punya bisnis. YouTube ya? Bukan hanya YouTube, banyak tapi banget. Punya startup sendiri. Wah, keren banget. Keren, mungkin, jadi di IT itu bisa pengembangannya banyak gitu. Iya sih, bener banget sih. Itu Pak Fajar ya guys, dosen TI UIN Malang kita. Mungkin bisa berikan tepuk tangan untuk Pak Fajar ya teman-teman ya. Wah, keren banget sih emang bener-bener. Salut banget sama Pak Fajar. Mungkin Pak Fajar bisa nonton, kasih ya kapan-kapan sedikit lah promosi lah ya. Promosi lah. Oke, lanjut mungkin dari bidang akademik mungkin kita lebih ke konsisten dulu ya Mas. Kita menemukan bidang terlebih dahulu, apa yang kita suka, apa yang kita bisa kira-kira mampu gitu. Jadi kita bisa menemukan bidang tersebut dan konsisten yang pastinya kita bisa akhirnya mengeksplor lebih dan pastinya dapat ilmunya gitu. Pokoknya intinya belajar itu kita jangan puas diri, tapi ketika apa yang udah kita dapat, udah kita pelajari, kita tetap harus bersyukur. Bener banget. Itu diingat. Jadi selain kita bersyukur, kita juga harus tetap haus akan ilmu. Karena yang saya ingat nih, yang saya pegang teguh, orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman. Tapi jangan lupa untuk beriman. Iya sih, benar. Anda tinggi ilmunya tidak beriman, ya sama saja. Oke. Gitu. Mungkin selanjutnya nih. Nah, tadi kan pembahasan dalam bidang akademik. Nah,
kalau nggak mau kalah nih, masa bidang akademik aja, kan kita juga mau aktif dalam berorganisasi. Nah, gimana tuh caranya kita tuh bisa konsisten juga aktif dalam organisasi nih Mas? Gimana kalau dari Mas Billy yang banyak banget nih, pernah ikut banyak banget organisasi, mungkin dari Mokep dan juga HMJ. Gimana? Jadi mungkin kalau dari saya ya, pengalaman organisasi itu penting adalah ketika kita bisa memahami satu orang ke orang lain. Jadi di sana komunikasi bagaimana, oh aku berbicara dengan Mas Bisri, oh seperti ini. Aku berbicara dengan Mas Raffi seperti ini. Oh jadi kayak Mas Raffi dong. Karakternya seperti ini, aku bisa memahami orang. Jadi di organisasi itu kita bisa saling mengerti. Nah kadang prestasi menurut aku nih ya, prestasi tertinggi ketika kita organisasi adalah tetap bertahan sesulit apapun di organisasi itu. Oh, mantap. Jadi banyak nih teman-teman nggak hanya di satu organisasi ya, organisasi lain pun kadang ada yang menghilang tiba-tiba, ada yang wah aku malas nih ikut organisasi apa ini sebenarnya. Jadi kalau saya sih ilmunya itu banyak, komunikasi dengan orang, diskusi dengan berbeda orang, apalagi yang berbeda budaya, apalagi yang berbeda dari universitas lain. Yang kayaknya yang paling penting itu memahami karakter orang lain itu ya, Mas, ya? Orang yang kita ingin ajak komunikasi gitu. Jadi jangan asal kita kita komunikasi dan asal bergaul, kita juga memahami dulu nih karakter dari orang yang kita ajak bicara. Jadi intinya itu jangan sampai kita ingin terus-terus dimengerti, tapi kitanya nggak mau mengerti. Dia aja pengennya dimengerti. Ya kita juga dong. Gitu. Wah mulai ada yang baper ya. Mungkin bagus banget sih dari organisasi. Kita juga bisa belajar banyak dapat banyak pengalaman ya Mas. Iya pastinya. Dari pengalaman itu kita juga bisa akhirnya sukses di masa depan nanti. Iya. Gitu. Jadi mungkin di masa depan kita mungkin jadi CEO. Wah, amin. Atau koordinator sebuah divisi. Amin. Nah, kalau kalian udah pengalaman di organisasi, banyak skill yang mungkin mulai dari public speaking, tawar-menawar, manajemen waktunya yang bagus. Nah, di situ mungkin perusahaan akan banyak mempertimbangkan kita. Nah, gitu. Itu sih berarti yang paling penting gimana cara kita menjaga komunikasi, manajemen waktu, dan juga pastinya usaha yang pasti maksimal gitu ya teman-teman. Catat ya. Mungkin itu bincang-bincang santai di podcast kali ini ya Mas. Mungkin Mas Billy udah banyak share pengalaman dan pastinya memberikan kita beberapa ilmu yang pastinya ada yang baik dan ada yang buruk ya. Mungkin teman-teman juga udah dewasa dan bisa mengambil apa yang baik dan mana yang buang yang buruk. Mungkin dari Mas Billy nih untuk closing statement. Apa sih untuk closing statement dari Mas Billy? Kalau dari saya sendiri sih jangan pernah berharap kepada seseorang kecuali Tuhan. Karena apa? Kalau kita berharap berlebihan, nanti kita akan kecewa. Tapi jangan lupa untuk terus berharap. Jadi saya ingat satu hadis. Ini biasanya hadisnya Ali bin Abi Thalib ya. Jangan terlalu mencintai, karena apa? Suatu saat yang kamu cintai akan bisa kamu benci. Dan jangan terlalu membenci, karena suatu saat yang kamu benci saat ini nantinya bisa paling kamu cintai. Bagus banget. Oke, untuk yang terakhir kita akhiri podcast kali ini dengan jargon supaya lebih semangat dan pastinya seru. Oke, langsung aja, siap nggak Mas? Oke, siap. Siap. Oke, saat aku ngomong teknik informatika, semuanya pada jawab ya. Semangat semuanya, teman-teman dari belakang, siap nggak? Siap. Mantap. Oke. Teknik informatika. Salam satu saudara informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.